Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meji, mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 4. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait masalah teori-teori politik ketatanegaraan pada kaum Khawarij dan Mu'tazilah, di mana kita ketahui bersama kelompok-kelompok ini adalah kelompok pada aliran-aliran ilmu kalam, di mana kelompok-kelompok ini sudah kita bahas di dalam ilmu kalam pada semester yang lalu. Adanya kelompok-kelompok ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, banyak kelompok-kelompok yang berselisih. Salah satunya adalah Khawarij dan Mu'tazilah ini. Oke, di dalam makalah ini saya akan membahas sedikit terkait masalah politik ketatanegaraan kedua kelompok ini. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, bagaimana pemikiran-pemikiran politik ketatanegaraan dari kaumnya Khawarij. Yang kedua, bagaimana politik atau pemikiran-pemikiran politik ketatanegaraan pada kaum Mu'tazilah. Yang ketiga, apa saja persamaan dan perbandingan dari kedua kelompok ini masalah politik ketatanegaraan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pemikiran politik ketatanegaraan pada kaum Khawarij. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait masalah politik ketatanegaraan pada kaum Khawarij, alangkah lebihnya kita mengulas sedikit apa itu Khawarij sebenarnya, apa itu kelompok Khawarij, siapa itu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini sebenarnya muncul bersamaan dengan mazhab Syiah. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah adanya arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan pada perang Siffin. Itulah sedikit ulasan tentang kelompok Khawarij. Untuk masalah kekhalifahan ini sangat berbeda dengan mazhab Syiah. Menurut mereka, hak untuk menjadi khalifah pada kaum Khawarij ini tidak terbatas pada keluarga atau kabilah tertentu dari kalangan Arab. Bukan monopoli bangsa tertentu, tapi hak untuk semua manusia. Ini yang membedakan antara Syiah dan Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah bisa dikatakan kelompok yang ekstrim, sulit menerima perbedaan pendapat. Yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, pandangan mereka lebih maju daripada Sunni maupun Syiah. Mereka dapat menerima pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman pada 6 tahun pertama dan Ali sebelum menerima administrasi dengan alasan pemerintah mereka pada masa sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk masalah prinsip-prinsip ketatanegaraan atau pengangkatan khalifah, politik ketatanegaraan kaum Khawarij ini, yang pertama adalah masalah pengangkatan khalifah. Masalah
pengangkatan khalifah ini menurut kaum Khawarij sahnya hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar, bebas, dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa adanya diskriminasi. Seorang khalifah ini haknya seluruh umat manusia, bukan untuk kalangan tertentu. Yang aliran ada di dalam Khawarij ini ada yang dinamakan aliran Najah. Apa itu aliran Najah? Pengangkatan khalifah tidak perlu jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi pengangkatan seorang imam menurut mereka bukanlah merupakan suatu kewajiban menurut syarat, tapi atas dasar kemaslahatan bersama. Untuk selanjutnya, prinsip dari kaum Khawarij ini adalah orang yang berdosa adalah orang yang kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dan dosa yang lain. Bahkan kesalahan dalam berpendapat merupakan dosa. Jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran, hal ini mereka lakukan untuk mengkafirkan Ali dan Thalhah, Al-Zubair, dan para tokoh-tokoh sahabat yang lainnya. Yang jelas, tentu semua itu berpendapat yang tidak sesuai dengan pandangan Khawarij. Jadi dari beberapa prinsip di atas kita bisa simpulkan bahwa pengikut Khawarij ini berpendapat atau berpandangan pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia, bukan merupakan suatu kewajiban mereka tidak menganggap kepala negara sebagai seorang yang sempurna. Khawarij ini menggunakan mekanisme syura untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini menunjukkan kedemokrasian dalam kelompok itu. Itulah sedikit pembahasan tentang politik ketatanegaraan dari kaum Khawarij. Untuk selanjutnya, masuk ke pembahasan kedua. Ini agak bertentangan dengan kaumnya Khawarij. Adalah bagaimana pemikiran politik ketatanegaraan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini kaum yang kontroversial, bisa dibilang. Mengapa saya bilang kontroversial? Karena kaum Mu'tazilah ini dikenal dengan kaum yang menuhankan akal, mengedepankan akal. Seperti filsafat lah, seperti itu. Tapi ada bedanya dengan filsafat. Kelompok Mu'tazilah ini pada awalnya ini merupakan suatu sikap politik sebenarnya, suatu sikap politik para sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Kelompok Mu'tazilah ini terjadi pada saat terjadinya perbedaan antara Wasil Ibnu Atha dan dengan gurunya Hasan Al-Basri pada abad kedua Hijriah tentang penilaian orang yang banyak berbuat dosa. Dalam referensi lain disebutkan orang yang berbuat dosa besar. Namun Harun Nasution sendiri menjelaskan banyak sekali asal-usul nama Mu'tazilah, walaupun para ahli telah mengajukan pendapat mereka terkait masalah penamaan kaum Mu'tazilah ini sebenarnya. Untuk masalah politik ketatanegaraan, sebenarnya kelompok Mu'tazilah ini berkembang menjadi sebuah aliran teologi rasional, yaitu saya bilang tadi mengedepankan akal. Untuk masalah mengedepankan akal inilah poin yang terpenting dari kaum Mu'tazilah. Saya bilang Mu'tazilah ini kaum yang sedikit kontroversial karena kaum ini adalah kaum yang mengedepankan akal. Dimana pada masa atau pada kelompok Mu'tazilah ini dikenal dengan adanya politik al-minha. Apa itu politik al-minha? Politik al-minha adalah
politik yang memaksakan kehendak suatu golongan, atau golongan di sini adalah golongan Mu'tazilah, walaupun itu salah. Jadi semua rakyat itu harus tunduk harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang beraliran Mu'tazilah. Ini untuk masalah pengangkatan khalifah ini kurang lebih sama sebetulnya, sama dengan Khawarij. Dia tidak menempatkan suatu golongan untuk menjadi khalifah. Seperti dikatakan Abd al-Jabbar menempatkan kepala negara ini pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Menurutnya kepala negara bukanlah sosok yang luar biasa, sebagaimana pandangan Syiah atau pandangan Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy menduduki kepala negara. Menurutnya kalangan siapapun ini boleh menjadi khalifah. Dia tidak membedakan antara suatu golongan dengan golongan lain untuk menjadi khalifah, asalkan dia mampu untuk melaksanakan tanggung jawab itu, dia boleh untuk menjadi khalifah. Dan kepala negara ini ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam itu sendiri. Itulah sedikit pembahasan terkait masalah bagaimana pemikiran dua kelompok ini. Untuk selanjutnya pembahasan yang ketiga terkait masalah perbandingan dan persamaan politik ketatanegaraan pada masa Khawarij dan Mu'tazilah. Ini kalau masalah persamaannya sama-sama memposisikan kepala negara ini bukanlah sosok yang sempurna, bukanlah sosok yang luar biasa. Ini sama seperti umat Islam lainnya. Dan pengangkatan khalifah itu pun tidak berdasarkan suatu golongan, tidak mengutamakan satu golongan. Pemilihan khalifah ini untuk kedua kelompok ini adalah lebih kepada asalkan siapa yang mampu untuk melaksanakan kewajiban atau melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah, dan dia mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu, dia boleh menjadi khalifah. Ini adalah persamaan politik ketatanegaraan pada masa Khawarij dan Mu'tazilah. Untuk masalah perbedaan ini ada beberapa perbedaan pendapat, ada perbedaan terkait masalah politik negaraan kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Yang pertama, kalau Khawarij ini menerima hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau Mu'tazilah ini tidak sama sekali menerima hadis-hadis Rasulullah, karena mereka mengedepankan akal. Jadi walaupun ada hadis yang mereka percayai, tetapi ketika tidak sesuai dengan pandangan mereka, tidak sesuai dengan kajian mereka, itu tidak diterimanya hadis-hadis yang seperti itu, hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau Khawarij menerima sepenuhnya hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua, untuk masalah politik ketatanegaraan ini dalam Mu'tazilah ini dikenal dengan adanya politik al-minha, yaitu politik yang memaksakan kehendak dari suatu golongan, yaitu golongan Mu'tazilah. Untuk masalah untuk yang Khawarij ini sebetulnya kelompok ini adalah kelompok yang ekstrim. Bila tidak sesuai dengan pandangan mereka, bila tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, itu untuk mereka wajib dihukum, malahan wajib untuk dibunuh. Itulah
ekstrimnya kaum Khawarij. Itulah sedikit. Ada satu lagi perbandingan atau perbedaan pendapat, perbedaan politik ketenaganegaraan pada Khawarij dan Mu'tazilah. Yang pertama, yang untuk masalah pengangkatan khalifah, kalau Khawarij ini lebih mengutamakan orang-orang yang dari golongan non Quraisy. Mereka punya alasan tersendiri mengapa harus bukan kalangan dari suku Quraisy. Kalau Mu'tazilah ini pengangkatan khalifah ini sama seperti yang lainnya, tidak menempatkan suatu kepala negara ini sebagai sosok yang luar biasa, saya bilang. Dan pemilihan dari dua kelompok ini sama-sama melakukan berdasarkan pemilihan umat Islam itu sendiri. Bedanya di Khawarij ini pemilihan khalifah ini bukanlah suatu kewajiban tapi suatu kemaslahatan umat. Tapi untuk kaum Mu'tazilah ini suatu keharusan untuk menjadi khalifah. Itulah sedikit pembahasan terkait masalah teori-teori politik ketatanegaraan dalam Khawarij dan Mu'tazilah, dimana dua kelompok ini adalah dua kelompok, saya bilang tadi dua kelompok yang muncul ketika Nabi Muhammad wafat. Banyaknya perselisihan sehingga adanya dua kelompok ini. Ada hal yang harus kita ambil dari dua kelompok ini sebetulnya. Walaupun di sini ada dua perbedaan pendapat terkait masalah Khawarij dan Mu'tazilah, kita seharusnya lebih bijak untuk untuk menanggapi perbedaan pendapat pada saat ini. Seperti empat imam mazhab, walaupun beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan mereka saling berguru sama lain, tapi mereka tidak pernah saling menyalahkan antara satu sama lain. Sebagai umat Islam kita harus seperti itu juga. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan pada penyampaian saya ini, karena yang salah ini memang datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang saya dapatkan ini adalah apa yang saya baca, itulah yang saya sampaikan. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.